Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irene Dao dengan NIM 211F10390 dari Prodi PLB. Yang saya hormati Bunda Hartatik selaku dosen pengampu mata kuliah studi pendidikan anak disabilitas tunanetra, dan yang saya kasihi teman-teman seperjuangan di mana saja berada. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan dan dianugerahkan kesehatan yang baik. Amin. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang pendidikan dan bimbingan tunanetra. Saya ulang sekali lagi, pendidikan dan bimbingan anak tunanetra. Oke, pertama kita perlu mengetahui dulu pengertian gangguan penglihatan atau ketunanetraan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia tahun 2011, Wardani memaparkan bahwa tunanetra berasal dari dua kata, yaitu tuna dan netra. Tuna itu sendiri artinya tidak memiliki, tidak punya, atau rusak, bisa jadi luka. Kalau netra itu artinya penglihatan. Jadi tunanetra berarti penglihatan tunanetra berarti tidak memiliki atau rusak penglihatan. Ya. Tunanetra berarti tidak memiliki atau rusak penglihatan. Tunanetra digunakan untuk menggambarkan tingkatan kerusakan atau gangguan penglihatan yang berat sampai pada yang sangat berat, yang dikelompokkan secara umum menjadi buta dan kurang lihat. Jadi tunanetra bukan hanya mereka yang buta saja, ya, melainkan mereka yang mampu melihat tetapi penglihatannya sangat kurang dan terbatas sekali, sehingga tidak bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran seperti halnya orang awas biasa. Nah, dalam hal ini adalah kedua-duanya indera penglihatannya tidak dapat berfungsi dengan baik. Secara pengertian, mereka yang mengalami kerusakan indera penglihatannya tergolong tunanetra. Akan tetapi, individu yang disebut sebagai tunanetra dalam hal ini ialah mereka yang tak mampu atau tidak dapat memanfaatkan indera penglihatannya secara optimal untuk kegiatan pembelajaran, sehingga perlu penanganan atau layanan khusus, ya, atau berkebutuhan khusus. Kemudian menurut para ahli, ya, tahun 2006 bernama Hidayat mengatakan anak tunanetra adalah anak yang mengalami penyimpangan atau kelainan indera penglihatan baik bersifat berat maupun ringan, sehingga memerlukan pelayanan khusus dalam pendidikan untuk dapat mengembangkan potensinya seoptimal mungkin. Kemudian tahun 2006 lagi, ya, Effendi mengatakan menggambarkan anak tunanetra sebagai orang yang memiliki klasifikasi kerja mata tidak normal. Ya. Saya ulang sekali lagi, Effendi 2006 menggambarkan anak tunanetra sebagai orang yang memiliki klasifikasi kerja mata tidak normal. Bayangan benda yang ditangkap oleh mata tidak dapat diteruskan oleh kornea, lensa mata, retina, saraf karena suatu sebab, misalnya kornea. Oke, saya ulang kembali.
Pada tahun 2006, Effendi menggambarkan anak tunanetra sebagai orang yang memiliki klasifikasi kerja mata tidak normal. Bayangan benda yang ditangkap oleh mata tidak dapat diteruskan oleh kornea lensa mata, retina, saraf. Karena suatu sebab, misalnya kornea mata mengalami kerusakan, kering keriput, lensa mata menjadi keruh, atau saraf yang menghubungkan mata dengan otak mengalami gangguan. Kemudian kita membahas perkembangan kognitif anak tunanetra. Lanjut, kognitif anak tunanetra. Menurut para ahli, menurut Somantri 2012 ya. Di sini mengatakan indera penglihatan ialah salah satu indera penting dalam menerima informasi yang datang dari luar dirinya. Setiap manusia membutuhkan indera penglihatan untuk mengamati objek atau memperoleh suatu informasi yang berada di lingkungan sekitarnya. Melalui indera penglihatan, manusia akan memperoleh pengetahuan dari lingkungan sekitarnya dengan jelas. Karena dengan indera penglihatan, sesuatu yang bersifat abstrak dapat digambarkan secara konkret. Ya. Sehingga informasi yang diperolehnya dapat lebih cepat dan mudah dipahami. Anak tunanetra memiliki keterbatasan atau bahkan ketidakmampuan dalam menerima rangsang atau informasi dari luar dirinya melalui indera penglihatannya. Seseorang yang mengalami tunanetra tidak dapat menafsirkan suatu objek atau benda dengan sempurna. Biasanya seseorang yang mengalami tunanetra menafsirkan suatu objek atau benda dengan menggunakan indera-indera yang lain seperti mungkin indera peraba, indera pembau, dan pengecap, terutama indera yang sering digunakan yaitu indera pendengaran. Dalam hal ini, proses memperoleh informasinya dengan mendengarkan dari orang lain yaitu secara lisan ya, artinya secara menggunakan ucapan, sehingga hanya dapat melukiskan sesuatu objek atau benda dengan arahnya, ukurannya, dan tempat objeknya itu berada. Menurut Somantri 2012, bagi tuna, setiap bunyi yang didengarnya, bau yang diciumnya, kemudian kualitas kesan yang dirabanya, dan rasa yang dicecapnya memiliki potensi dalam pengembangan kemampuan kognitifnya. Kemudian pada anak tunanetra, kemampuan kosakata terbagi atas dua golongan, yaitu kata-kata yang berarti bagi dirinya berdasarkan pengalamannya sendiri dan kata-kata verbalistis yang diperolehnya dan orang lain yang ia sendiri sering tidak memahaminya. Dengan kata lain, anak tunanetra tidak akan dapat mendefinisikan sesuatu secara konkret, berbeda dengan anak normal yang dapat mendefinisikan sesuatu secara konkret. Ketika anak normal dapat mendefinisikan sesuatu secara konkret, maka anak tersebut dapat memahaminya secara utuh. Sedangkan anak tunanetra tidak mampu memahami dengan sempurna, bahkan tidak memahami sama sekali karena ketidakmampuannya untuk mengamati objek secara konkret, melainkan hanya secara abstrak. Oke, kita lanjut kembali. Kemudian lanjut tadi perkembangan
kognitif anak tunanetra. Sekarang perkembangan motorik anak tunanetra. Perkembangan motorik anak tunanetra cenderung lambat dibandingkan dengan anak awas pada umumnya. Karena dalam perkembangan perilaku motorik diperlukan adanya koordinasi fungsional atau neuromuskular system, ya, atau sistem persyarafan dan otot dan fungsi psikis, ya, yang terdiri dari kognitif, afektif, konatif, serta kesempatan yang diberikan oleh lingkungan. Fungsi neuromuskular sistem tidak bermasalah, tetapi fungsi psikis kurang mendukung serta menjadi hambatan tersendiri dalam perkembangan motoriknya. Secara fisik, mungkin anak mampu mencapai kematangan sama dengan anak awas pada umumnya. Tetapi karena fungsi psikisnya seperti pemahaman terhadap realitas lingkungan, kemungkinan mengetahui adanya bahaya dan cara menghadapi, keterampilan gerak yang serba terbatas, serta kurangnya keberanian dalam melakukan sesuatu, mengakibatkan kematangan fisiknya kurang dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam melakukan aktivitas motorik. Hambatan dalam fungsi psikis ini secara langsung atau tidak langsung terutama berpangkal dari ketidakmampuannya dalam melihat. Kemudian hambatan fisik dan psikis pada anak tunanetra nantinya akan menghambat pada setiap tahap perkembangan anak tunanetra. Menurut Somantri 2012, perkembangan motorik anak tunanetra yaitu bagi anak awas mungkin sangat mudah melakukan sesuatu aktivitas motorik. Namun bagi anak tunanetra, hal ini adalah masalah besar. Hanya akan tahu segala hal hanya dengan dideteksi oleh tangan, kaki, atau indera pendengar dan penciumannya. Nah, hambatan inilah yang pada akhirnya seorang tunanetra mengalami masalah besar dalam orientasi dan mobilitasnya. Hal ini pula yang menjadikan anak tunanetra terlambat berkembang dibandingkan anak awas pada umumnya. Kemudian perkembangan perilaku motorik yang baik juga menuntut dua macam perilaku psikomotorik dasar yang bersifat universal harus dikuasai individu pada masa bayi atau awal masa kanak-kanak, yaitu berjalan dan memegang benda. Kedua macam perilaku psikomotorik ini akan menjadi dasar bagi keterampilan yang lebih kompleks. Baik teman-teman, kita lanjutkan. Nah, pada bayi tunanetra perlu diperhatikan upaya-upaya untuk melengkapi kekurangan rangsangan visualnya sebagai gambaran. Nah, berikut ini adalah tahap perkembangan perilaku motorik permulaan dalam kaitannya dengan fungsi penglihatan. Yang pertama, tahap sebelum berjalan. Anak tunanetra juga mengikuti pola perkembangan motorik yang sama seperti perkembangan bayi normal pada umumnya, yaitu untuk sampai ke tahap berjalan harus melalui tahapan menegakkan kepala, telungkup, merayap, merangkak, dan seterusnya.
Namun hanya saja faktor kecepatannya yang berbeda akibat dari kurangnya rangsangan visual, gangguan atau hambatan yang terjadi dalam perkembangan visual. Dan koordinasi badan akan berpengaruh pada perilaku motorik tunanetra di kemudian hari atau setelah ia dewasa. Baik, yang pertama koordinasi tangan. Nah, pada usia 16 tahun, bayi tunanetra tidak mengalami secara alamiah koordinasi tangan yang baik yang diperoleh dari pengalaman dan percobaan kerja sama mata dan tangan seperti bayi normal, karena mereka tidak mengetahui apa yang ada di sekelilingnya. Bayi tunanetra cenderung tidak responsif dan diam. Maka dari itu perlu diciptakan suatu lingkungan tersendiri sebagai pengalaman pengganti yang mampu merangsang perkembangan gerak tunanetra, ya, sekaligus mengurangi keterlambatan ini. Hambatan dalam perkembangan koordinasi tangan ini akan berpengaruh pada berbagai aktivitas kemudian, seperti jabat tangan yang lemah, kemudian kesulitan memegang benda, serta kelambatan dalam membaca huruf braille. Selanjutnya koordinasi badan. Nah, pada usia 18 minggu, koordinasi badan bayi tunanetra tidak mengalami kesempatan atau peristiwa secara alami seperti bayi normal. Oleh karena itu, tanpa adanya pengalaman pengganti, tidak mungkin anak akan termotivasi untuk melakukan aktivitas seperti menegakkan kepala, menatap, ya, merayap, meraih, memegang atau mengambil. Bayi tunanetra cenderung diam atau mengadakan gerakan-gerakan yang kurang berarti, ya, disebut dengan blindisim, seperti menusuk-nusuk mata dengan jarinya, mengangguk-anggukkan kepala, menggoyang-goyangkan kaki atau sejenisnya. Tanpa disadari, kebiasaan terhadap gerakan ini biasanya terbawa sampai dewasa. Baik, kita lanjutkan. Nah, pada usia 15 bulan ya, 15 bulan ya, tahap berjalan. Pada usia 15 bulan kemungkinannya dapat bergerak sama dengan anak awas. Ia akan berjalan pada usia yang lebih tua dari usia anak awas. Hal tersebut terjadi karena kurangnya motivasi atau pendorong, baik yang sifatnya internal maupun eksternal. Baik teman-teman, kita lanjutkan lagi ya. Mohon maaf tadi ada gangguan sedikit. Baik, saya ulang sekali lagi. Pada tahap berjalan ini, yaitu pada usia 15 bulan kemungkinannya dapat bergerak sama dengan anak awas. Ia akan berjalan pada usia yang lebih tua dari usia anak awas. Hal tersebut terjadi karena kurangnya motivasi atau pendorong, baik yang sifatnya internal maupun eksternal, untuk melangkahkan kakinya pada posisi berdiri mengambil benda yang di sekitarnya. Nah, anak tunanetra merasakan apa yang ada di depannya adalah bahaya karena ia tidak tahu persis apa yang ada dan terjadi di depannya. Ia tidak mampu mengidentifikasi melalui indera penglihatannya
segala objek atau peristiwa yang ada di depannya. Ia hanya mampu mengidentifikasi sebagai objek atau peristiwa yang ada di sekitarnya. Sepanjang hal tersebut memberikan tanda-tanda yang dapat diidentifikasi di luar indera penglihatannya. Nah, keterbatasan ini di samping karena faktor-faktor di atas, juga karena anak tunanetra tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk melakukan observasi visual secara langsung terhadap suatu gerakan yang dilakukan orang lain, sehingga tidak mampu pula dalam menirukan sesuatu gerakan seperti halnya anak awas pada umumnya. Kesempatan dari lingkungan yang diberikan kepada anak juga seringkali menghambat perkembangan perilaku motorik anak tunanetra. Sikap overprotection, tak acuh, serta salah pengertian tentang kebutuhan mengakibatkan keterbatasan anak dalam memperoleh pengalaman-pengalaman dan keterampilan-keterampilan motorik tertentu. Namun yang pasti, kurangnya atau ketidakmampuannya menerima rangsang visual mengakibatkan anak tak mampu mengobservasi atau menirukan gerak-gerakan motorik tertentu. Akibatnya perkembangan menjadi terhambat. Nah, ini menurut para ahli, menurut Mestika, dikatakan di sini bahwa pergerakan motorik anak tunanetra yang sudah dapat berjalan dapat dilatih dengan olahraga yang dilakukan untuk saluran penghubung kualitas hidup melalui sarana bantu atletik lari dengan sistem kerja line follower. Ya. Kemudian menurut Rudiati 2009, ya, beliau mengatakan selain melakukan olahraga dapat pula diberikan kepekaan non visual untuk melatih perkembangan motorik penderita tunanetra melalui kegiatan latihan kepekaan pendengaran. Kemudian latihan kepekaan aktual, latihan kepekaan pembau, latihan kepekaan pencecap, kemudian latihan kinestetik dan latihan keseimbangan atau vestibula. Baik teman-teman, kita lanjutkan lagi. Ya, kita lanjutkan ke tahap perkembangan emosi tunanetra ya. Nah, ini menurut Somantri tahun 2012 ya mengatakan bahwa perkembangan emosi anak tunanetra digambarkan sebagai perkembangan emosi anak tunanetra akan sedikit mengalami hambatan dibandingkan dengan anak yang awas ya. Jadi keterlambatan ini terutama disebabkan oleh keterbatasan kemampuan anak tunanetra dalam proses belajar. Nah, pada awal masa kanak-kanak, anak tunanetra mungkin akan proses belajar mencoba-coba untuk menyatakan emosinya. Namun, hal ini tetap dirasakan tidak efisien karena dia tidak dapat melakukan pengamatan terhadap reaksi lingkungan secara tepat. Akibatnya pola emosi yang ditampilkan mungkin berbeda atau tidak sesuai yang diharapkan oleh diri maupun lingkungannya. Kesulitan bagi anak tunanetra ialah tidak mampu
belajar secara visual tentang stimulus-stimulus apa saja yang harus diberikan terhadap stimulus-stimulus tersebut. Dengan kata lain, anak tunanetra memiliki keterbatasan dalam berkomunikasi secara emosional melalui ekspresi atau reaksi-reaksi wajah atau tubuh lainnya untuk menyampaikan perasaan-perasaan yang dirasakannya kepada orang lain. Sekarang perkembangan sosial anak tunanetra. Perkembangan sosial anak tunanetra dijelaskan oleh Somantri, yaitu hambatan-hambatan muncul pada anak tunanetra sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari ketunanetraan, yaitu kurangnya motivasi, kekuatan menghadapi lingkungan sosial, perasaan rendah diri, malu, penolakan masyarakat, penghinaan sikap tak acuh, ketidakjelasan tuntutan sosial, terbatasnya kesempatan belajar tentang pola tingkah laku yang diterima merupakan kecenderungan tunanetra yang dapat mengakibatkan perkembangan sosial yang menjadi terhambat. Perkembangan sosial anak tunanetra pada usia dini yang tidak menyenangkan sebagai akibat dari sikap perlakuan negatif orang tua dan keluarganya akan sangat merugikan perkembangan anak tunanetra. Hal ini karena usia tersebut merupakan masa-masa kritis di mana pengalaman dasar sosial yang bentuk pada masa itu akan sulit untuk diubah dan terbawa sampai dewasa. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam perkembangan sosial anak tunanetra, sikap dan perlakuan orang tua serta keluarga tunanetra nampaknya harus terus menjadi perhatian, terutama pada usia dini. Masalah sosialisasi yang sesungguhnya akan terjadi pada saat anak memasuki lingkungan pendidikan. Kedua, yaitu sekolah. Pada masa ini anak akan dihadapkan pada berbagai aturan dan disiplin serta penghargaan pada orang lain. Bagi anak tunanetra, memasuki sekolah atau lingkungan yang baru adalah saat-saat yang kritis, apalagi ia sudah merasakan dirinya berbeda dengan orang lain, yang tentunya akan mengundang berbagai reaksi tertentu yang mungkin menyenangkan atau sebaliknya. Ketidaksiapan anak tunanetra dalam memasuki sekolah atau lingkungan baru atau kelompok lain yang berbeda atau lebih luas seringkali mengakibatkan anak tunanetra gagal dalam mengembangkan kemampuan sosialnya. Pada akhirnya dapat disimpulkan bahwa bagaimana perkembangan sosial anak tunanetra sangat bergantung pada bagaimana perlakuan dan penerimaan lingkungan, terutama lingkungan keluarga terhadap anak tunanetra itu sendiri. Akibat ketunanetraan secara langsung atau tak langsung akan berpengaruh perkembangan sosial anak, seperti keterbatasan anak untuk belajar sosial melalui identifikasi maupun imitasi, keterbatasan lingkungan yang dapat dimasuki anak untuk memenuhi kebutuhan sosialnya, serta adanya faktor-faktor psikologi yang menghambat keinginan anak untuk memasuki lingkungan sosial secara bebas dan aman. Manusia merupakan makhluk paling sempurna yang diciptakan oleh Tuhan. Namun, di balik kesempurnaan itu terdapat beberapa orang yang memiliki keterbatasan.
Keterbatasan yang dimiliki individu tidak selamanya dipandang sebagai hal yang wajar, sehingga terdapat pihak yang berpandangan bahwa individu yang memiliki keterbatasan tidak sama dengan individu pada umumnya, yang sempurna baik fisik maupun mentalnya. Jadi perkembangan sosial anak tunanetra harus didukung oleh lingkungan keluarga melalui hal-hal positif agar anak termotivasi hidupnya dan memberikan peluang besar untuk diterima di lingkungan masyarakat. Terima kasih.